Dan dari pantulan kaca tersebut, Tommy melihat ada rambut menyembul dari atas pintu toilet tersebut. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hey guys, welcome to Forbia di Cahaya. Kali ini aku mau bawain cerita dari Kaskuser Agan Agasya lagi. Kenapa aku tiba-tiba kepikiran buat bawain? Karena ternyata cerita yang tadinya aku bilang kurang karena tiba-tiba menghilang, ternyata itu semua karena settingan aku guys. Sekarang udah bisa, karena aku udah rubah settingannya. Nah, seperti biasa aku akan menceritakan ini seperti pada posisi orang ketiga ya, yang membaca gitu. Jadi gak akan pakai saya yang mengalami, tetapi ini orang tersebut yang mengalami, kayak gitu ya. Semoga kalian udah familiar. Dan ini aku belum baca, seperti biasa. Kalau untuk Agan Agasya, aku tuh udah trust banget sama cara penulisan beliau yang benar-benar bagus. Jadi aku pun bisa kebawa gitu langsung ke ceritanya. Nah, di sini tuh yang mengalami kejadian tersebut adalah seseorang yang bernama Tommy. Dan ini pun diberikan judul Perempuan Nangis di Toilet Laki-Laki. Wah, ini penasaran banget ya, kenapa ini sampai di-ban sama si Kaskus kalau kita nggak rubah settingannya gitu. Berlama-lama kita langsung aja yuk ceritanya. Kejadian ini Tommy alami di tahun 2013. Saat itu, Tommy bekerjanya di lantai 2 di sayap kanan. Kebetulan pada waktu itu adalah malam di mana mereka harus closing bulanan. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau closing bulanan itu, sebagian karyawan bisa sampai pulangnya tuh subuh karena harus nunggu report-report atau laporan-laporan itu beres dari accounting dan juga finance buat dicocok-cocokin. Sebenarnya pada malam itu tuh gak ada hal yang aneh. Semua staff yang lembur itu masih anteng-anteng aja di ruangan staff sambil nungguin makan malam disajikan. Nah, di lantai 2 ini ada 2 toilet. Toilet perempuan dan laki-laki, di mana posisinya itu ada di lobi di lantai 2. Pada jam 12 malam, satu persatu karyawan itu udah pada mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Karena memang ada beberapa closingan yang udah selesai, jadi yang udah selesai boleh pulang. Posisinya waktu itu, si Tommy ini udah kerja di pabrik tersebut selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu pula dia tidak pernah melihat hal aneh-aneh yang terjadi di kantor tersebut. Dan hal ini pun tentunya membuat dia menjadi seorang pribadi yang santai dan chill banget kalau misalkan lagi ada di kantor itu. Bahkan dia tuh punya kebiasaan kalau misalkan dia harus pulangnya malam, dia biasanya memutuskan untuk mandi di kantor. Jadi kalau misalkan dia nanti pulang, ya dia tinggal langsung tidur aja karena posisinya kan udah bersih, udah mandi di kantor itu. Nah, di sini kita jelasin dulu ya kondisi toiletnya kayak gimana. Jadi toilet kantornya itu cukup luas. Di dalamnya ada 6 urinoir dan ada 2 bilik dengan ukuran 1,5 kali 2 meter tempat orang melakukan yang besar-besar. Dan bisa juga buat mandi karena ada pancurannya. Nah, biasanya sebelum si Tommy ini ke kamar mandi buat mandi, dia itu pasti beresin meja kerjanya dia dulu biar dia nggak usah bolak-balik nantinya. Dan salah satu alasan kenapa si Tommy ini berani, karena kabarnya kata orang-orang yang di situ, toilet yang angker itu adalah toiletnya perempuan, sedangkan kalau toilet cowok itu nggak angker. Setelah meja kerja beres dan laptopnya udah disimpan di dalam laci, langsung deh di sini si Tommy bawa tasnya dan pergi ke toilet. Di situ si Tommy pun memutuskan untuk memakai toilet yang paling dalam tuh, yang kan tadi ada 2, nah dia pakainya yang agak daleman. Saat masuk toilet, Tommy pun gak mikir yang aneh-aneh. Meskipun di situ posisinya si pintu depan ya, pintu staff itu udah tertutup rapi. Di sini sih Tommy mikirnya, oh mungkin OB udah mulai tutup-tutupin pintu nih biar nggak ribet nantinya. Nah, di sini lanjut deh, si Tommy itu mulai buka baju. Tapi emang tasnya dia taruh di meja wastafel depan karena takut basah kecipratan kalau misalkan dibawa ke kamar mandi sambil dia mandi gitu. Jadi nanti dia tuh ke WC tuh cuman bener-bener bawa anduk doang nih sama ya biasa buat bersih-bersih gitu. Nah, di sini kebiasaannya si Tommy adalah kalau mandi pasti sambil nyalain musik dari handphone biar sekalian nyanyi-nyanyi kecil. Biasanya di rumah pun dia melakukan hal yang sama gitu. Cuma di sini pas lagi mandi dan nyanyi-nyanyi, dia itu mendengar kayak ada suara tutup toilet yang di sebelah itu kayak digeser-geser. Karena si penutup toilet itu terbuatnya dari plastik, jadi kegeser-geser tuh kedengeran banget gitu loh. Nah, di sini dia mikir, wah siapa nih yang di sebelah? Emang tadi masih ada orang ya gitu.
Tapi di sini dia berusaha buat cuek aja dan berusaha friendly sama yang sebelah karena dia tuh sampai manggil, "Woi, siapa lu di sebelah? Gelap-gelapan lo." Karena yang di sebelah itu nggak nyaut, akhirnya Tommy pun memutuskan untuk kembali mandi sambil nyanyi-nyanyi kecil. Nah pas Tommy ini lagi sampoan, dia kan otomatis harus tutup mata dong, kalau nggak kan perih. Nah tiba-tiba di bilik sebelah itu kedengeran akhirnya Tommy pun di sini langsung nyaut dong, "Woi siapa nih? Si Kamil ya?" Tapi di situ tidak ada satupun yang menjawab saut. Tapi di situ tidak ada satupun yang menjawab sautan dari Tommy. Jadi Tommy ngerasa wah ini udah mulai gak bener nih. Akhirnya di sini pun dia buru-buru sampoannya dan buru-buru bilas. Bahkan dia tuh saking ngerasa gak enaknya, dia sampai nge-skip yang namanya sabunan. Habis itu dia buru-buru andukan dan sampo sama sabunnya dimasukin lagi ke plastik resek. Lalu setelah itu dia keluar dari bilik toilet dan nengok ke bilik sebelah. Nah di situ pintunya itu ketutup dan lampunya itu mati. Nah di sini Tommy pun jelasin kalau misalkan si pintu bilik ini nggak full sampai ke plafon. Jadi misalkan tinggi ruangannya itu 4 meter. Jadi paling si pintunya tuh segini doang gitu. Jadi kalau misalkan ada bangku ya dia bisa-bisa aja ngintip ke dalam. Cuma di sini tentunya si Tommy pun nggak ada niatan ya untuk nyari-nyari bangku dan untuk ngintip ke dalam situ karena kan dia udah ngerasa ada yang nggak beres. Akhirnya dia pun buru-buru nih pakai baju. Tapi lucunya si Tommy, dia masih sempet sisiran di depan kaca wastafel gitu dan kebetulan kan kacanya ini cukup gede ya. Jadi sebenarnya dari kaca tersebut bisa kelihatan tuh pintu kamar mandi yang ada di sebelahnya si Tommy tadi. Dan dari pantulan kaca tersebut, Tommy melihat ada rambut menyembul dari atas pintu toilet tersebut. Jadi kayak ada orang gitu, tapi tinggi. Rambutnya aja yang kelihatan dari atas pintu. Di sini, kurang lebih, mungkin sosok orang tersebutnya tingginya sekitar 180 cm. Nah, cuma di kantornya Tommy ini gak ada satupun deh orang yang setinggi itu. Apalagi segondrong itu. Di sini Tommy langsung merinding, tapi nggak tahu kenapa matanya dia itu nggak bisa berpaling dari rambut yang menjembul di balik pintu toilet tersebut. Suasana saat itu cukup gelap, tapi Tommy itu masih tetap memperhatikan si kepala tersebut. Nah di sini dia bisa lihat kalau kepala tersebut tuh goyang gitu loh maju mundur. Nah di sini Tommy langsung buru-buru nih pakai tas ranselnya dia, tapi tiba-tiba suara tangisan perempuan terdengar dari dalam bilik tersebut. Di sini Tommy mau berteriak, tapi dia nggak bisa ngeluarin suara sama sekali. Dan dia pun mau kabur tuh nggak bisa karena badannya tuh benar-benar berat. Sosok perempuan ini menangis dengan terseduh-seduh banget. Akhirnya Tommy pun memutuskan untuk berdoa supaya si sosok tersebut tidak membuka pintu atau nongolin kepalanya sampai keluar dan bikin sosoknya yang bener-bener gitu ke si Tommy. Nah, si perempuan ini dari yang tadinya menangis dengan terseduh-seduh, tiba-tiba tertawa mengikik dengan seramnya. Di sini Tommy berusaha untuk menggerakkan badannya, tapi bener-bener gak bisa guys. Bener-bener dia tuh kayak kakinya tuh terpaku ke lantai gitu. Dan apa yang Tommy takutkan akhirnya terjadi juga. Karena pada saat itu, sosok tersebut menunjukkan mukanya yang memang hanya rambut saja ke arah Tommy. Di sini Tommy benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar berusaha berdoa sejadi-sejadinya kepada Yang Maha Kuasa dan lama-kelamaan akhirnya badan Tommy pun bisa digerakkan. Dia pun langsung ngibrit nih ya ke bawah keluar dari gedung tersebut dan pulang. Oke, sekian cerita dari Tommy. Di sini kayak Tommy selama 3 tahun kan pasti yang ngedenger dong cerita-cerita horor dari teman-teman yang lain. Tapi mungkin dia belum kena giliran apesnya. Dan sayangnya hari itu adalah hari apesnya Tommy. Karena selama ini toilet yang dia sering pakai buat mandi di malam hari, yang dia anggap toilet lelaki itu lebih aman dan juga lebih damai, ternyata nggak seperti itu. Ternyata hantu wanita pun mau gitu masuk ke toilet laki-laki. Maybe ini wanitanya mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki Tommy, makanya kayak gitu. Anyway, ceritanya Agan Agassi ini nggak pernah mengecewakan ya. Aku tuh lumayan merinding loh tadi bacanya.
Semoga cerita ini juga bikin kalian tuh kayak seru gitu, karena aku benar-benar suka sih semua cerita dari Agan Agasha. Oke, sekian itu aja dari aku. Buat kalian yang suka sama ceritanya, silahkan like. Dan kalau yang pengen lihat cerita dari Agan Agasha, ada di playlist aku yang ini. Oke, maybe itu aja. Nah, kalau kalian punya cerita horor lain, kalian bisa email ke aku ya. Sini. Thank you semuanya. Dan aku mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata ya guys. Bye-bye.